buat para pemula di budidaya anggur. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi aja dengan sobat semua. Banyak yang menanyakan atau mungkin buat para pemula masih banyak yang belum tahu perbedaan antara tunas bat dan tunas air pada pohon anggur. Pada video kali ini kita coba ulas ya, kita coba sharingkan yang mana sih yang namanya tunas air dan tunas bat. Sebelum kita lanjut perbedaannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang positif dan bisa berbagi buat sobat semua. Buat para master juga salam hormat di Pengangguran Mania. Jika memang di sharing saya kali ini ada yang kurang atau salah, mohon dikoreksi untuk diri saya pribadi dan mungkin buat teman-teman juga, khususnya para pemula di budidaya anggur. Baik ya teman-teman ya, kita langsung di sini saya akan ambil contoh tanaman anggur varian akademik ya, varian akademik. Nah ini sudah ada di depan kita, yaitu pohon anggur akademik. Usianya mungkin kurang lebih 3 bulan. Di sini sistemnya pakai sistem tralis. Nah, baik teman-teman, kita langsung sobat ya, kita langsung. Nah, di sini saya ambil contoh ya. Ya. Ini batang ini adalah disebut batang utama. Ini langsung dari grafting atau bisa disebut juga batang primer. Namun kalau sudah belok ke sini ini udah disebut batang sekunder. Tapi kita nggak membahas itu ya. Kita yang membahas ada perbedaan antara tunas air dan tunas bat. Nah, ini di batang utama ini ada satu namanya batang. Ini batang dahan ya, atau daun. Ini batang dahan. Lalu di sini di antara batang dahan dan tunas yang ini yang belum keluar ini ada batang yang juga sudah tumbuh ya. Tuh ya, kita lihat ya dari jauh. Nah, inilah yang disebut tunas air. Tunas air itu bisa dimanfaatkan sebagai batang pertumbuhan pada saat tanaman anggur usianya masih kecil ya, dipakai kita untuk pertumbuhan. Nah, ini yang disebut tunas air. Jadi tunas air itu pasti seprutnya lebih awal, lebih duluan dibanding tunas bot. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi tunas air biasanya buat pertumbuhan atau masa vegetatif, kita rawat buat memperbanyak cabang dan bisa juga untuk pondasi pruning. Nah, di sini yang namanya tunas but yang mana teman-teman? Nah, ini ya. Ini yang namanya tunas but. Nah, ini yang mentol gini nih. Nah, saya lihat ya. Saya zoom ya. Teman-teman ada. Nah, ini adalah tunas but. Tunas but itu tumbuhnya paling belakang. Pasti butuh tunas air dulu. Nah, ini tunas but. Coba kita ambil contoh lagi di batang ini yang lebih jelas mungkin. Tunas but ya, ini nih. Nah, ini teman-teman ya, para anggur mania, inilah yang disebut adalah tunas but. Nah, itu ya, jelas ya. Ini tunas but. Nih, ini tunas but. Nah, tunas but itu biasanya dipakai para petani anggur itu untuk pembuahan atau penumbuhan batang tersier. Sebenarnya sih dari tunas air pun itu bisa berbuah ya, tapi
buahnya mungkin kalau di tunas boot itu buahnya itu bisa lebih cepat. Kalau di tunas air bisa agak lebih panjang. Contoh biasa di atas 12 di 12 tunas baru dia bisa berbuah. Namun kalau di tunas boot yang kita tumbuhkan ini pembuahannya bisa lebih awal. Saya ambil contoh di varian Jupiter ya, coba ya. Ini ya. Di varian Jupiter ini kita tumbuhkan itu dari tunas boot. Nah, ini teman-teman ya. Ini dari tunas boot ya. Jadi tunas airnya sudah kita potong, maka yang tumbuh ada tunas boot. Kalau tunas air tidak dipotong, tunas boot itu nggak akan tumbuh. Bisa pun tumbuh, tapi agak lama ya, susah. Karena dia nutrisinya ketarik pasti sama si tunas air. Nah, ini yang tumbuh dari batang utama. Nah, yang ditumbuhkan itu adalah tunas boot. Nah, ini ya. Tunas boot dengan usia yang relatif sama. Dia itu tunas boot itu karena disebut tunas pembuahan juga ya, lebih awal, dia lebih cepat. Nah, di sini tuh di 1, 2, ketiga ya, di boot ketiga aja dia udah membawa bunga. Ini bunganya ya, bunga. Jadi sangat figur ya, kalau sangat genjah lah istilahnya, gampang berbuah kalau di tunas boot. Ini satu lagi. Nah, itu ya, walaupun kecil ya. Satu batang nih ya, satu batang kecil itu ada bonusnya. Walaupun untuk saat ini masanya masa vegetatif sebenarnya, tapi kita tumbuhkan dari tunas boot. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, nah yang ini juga. Oke. Jadi kita kembali ya ke akademik. Jadi ini ya teman-teman ya, yang membedakannya. Tunas boot ini yang masih belum nongol nih, belum nyeprut. Nah, tunas airnya yang ini batang yang ini atas, inilah disebut tunas air. Jadi dari saya mungkin sekian aja. Kalau memang ada yang nanti ditanyakan silakan, jangan lupa like dan komen. Semoga informasi yang saya sampaikan cukup jelas dan bisa bermanfaat, khususnya buat pemula yang lagi belajar budidaya anggur. Jangan segan-segan untuk berani mencoba. Untuk teknik-teknik pembuahan itu sangat banyak ya di anggur. Ada yang modelnya memang pakai pakai tersier juga ada, langsung pakai tunas boot juga ada, pakai potes pucuk juga ada, tanpa di potes pucuk, tanpa di ini juga anggur itu bisa berbuah. Tapi mungkin tergantung kita mau selera ya. Semuanya itu pada dasarnya yaitu tujuannya untuk berbuah. Jadi silakan teman-teman pilih yang kalian suka, mau sistemnya seperti apa. Tujuan akhirnya adalah berbuah. Nah, tapi memang informasi dari master untuk tunas boot itu menghasilkan buah yang lebih baik, lebih besar, dan lebih banyak dibanding dengan tunas air. Saya rasa itu aja review dari saya. Semoga bisa menginspirasi buat kita semua, khususnya para pemula. Sekali lagi, salam hormat saya buat para master dan salam sukses buat para pemula. Jangan segan-segan untuk mencoba dan terus mencoba, karena walaupun kita belum pernah bisa, kalau kita mau belajar insya Allah juga pasti bisa. Sekian dari saya, Suradi di Merdeka 2 Grade. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.